syariah adalah salah satu sektor yang tidak boleh berhenti, termasuk ketika masa pandemi ini. Karena perbankan syariah merupakan salah satu pilar sistem ekonomi negara. Perbankan syariah terbukti bertahan di berbagai krisis ekonomi paling tidak selama 3 dekade ini sejak Bank Muamalat Indonesia berdiri. Sumber daya manusia yang tangguh, istiqomah, dan adaptif siap menghadapi tantangan ekonomi ke depan sangat dibutuhkan. Menjawab tantangan ini, kami, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka selalu upgrade untuk melahirkan sumber daya insani yang bukan hanya mampu bersaing menghadapi era revolusi 5.0, tapi juga memperkokoh fondasi iman dan Islam. Mari bergabung dengan kami di program studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys. Jadi di sini kita akan mulai podcast yang season kedua, yaitu ngebahas bank konvensional versus bank syariah. Jadi di sini kita ada kedatangan bintang tamu yaitu Kara. Saya hai dulu Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalin dulu. Iya, kenalin dulu sendiri ya. Nama aku Ara, aku adalah mahasiswi semester 8 Perbankan Syariah FIU Hamka, dan pada kesempatan kali ini alhamdulillah dikasih kesempatan untuk sama-sama sharing sama teman-teman semua dari teman-teman Hima Perbankan Syariah. Alhamdulillah. Kabarnya gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Allahu Akbar ya. Sekarang kegiatannya lagi apa Kak? Kakak masih mahasiswa aktif ya? Iya, masih mahasiswa aktif semester 8. Kegiatannya cuma satu sih, skripsi. Cuma skripsi sama sibuk magang sih. Magang di mana Kak kalau boleh tahu? Di Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia. Mungkin kita langsung aja ya Kak untuk membahas tingkat literasi di Indonesia untuk literasi keuangan syariah. Sebelum kita lebih lanjut, mungkin kita tanya dulu nih, literasi keuangan syariah menurut pandangan Kak Ara itu seperti apa sih? Iya, pertama-tama pasti kita harus jabarin dulu nih definisi dari literasi sendiri itu apa. Literasi sendiri kan kemampuan kita untuk memahami sesuatu ya. Jadi kalau misalkan literasi keuangan syariah khususnya kalau misalkan digabungin, jadi kemampuan seseorang untuk bagaimana mereka memahami mengelola keuangan, kemudian juga memiliki keterampilan untuk mempelajari sehingga akhirnya mereka dapat membuat keputusan yang tentunya akan mempengaruhi perencanaan keuangan mereka di masa depan gitu. Kurang lebih seperti itu literasi keuangan syariah. Dan kalau misalkan kita bahas syariah, berarti kan artinya kita menerapkan prinsip-prinsip syariah di dalam mempelajari literasi keuangan tersebut kan, dimana syariah sendiri memiliki landasan hukum masyarakat agama Islam itu kan tentunya berlandaskan pada Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan fatwa-fatwa DSN yang telah ditetapkan oleh DSN MUI gitu kan. Dan kurang lebih seperti itu sih kalau misalkan literasi keuangan syariah menurut pandangan aku sendiri gitu. Kalau aku kecepatan nggak sih ngomongnya? Enggak Kak, santai. Takutnya kecepatan ngomongnya. Jadi seperti kita tahu ya, pada masa pandemi ini kan orang berpikiran literasi itu kayak satu hal yang sulit gitu, yang sulit dilakukan. Bagaimana caranya biar lebih mengembangkan literasi keuangan agar orang juga bisa tahu, bisa memahami tentang perbankan syariah itu sendiri. Kalau misalkan kita bahas literasi keuangan di masa pandemi kayak gini kan ya emang
Justru memang kadang kan serba sulit ya pandemi, Iya, bukan hanya aspek ekonomi aja, tapi betul. kesehatan, pendidikan, kemasyarakatan dan lain sebagainya. Cuma kalau misalkan kita bahas literasi keuangan di masa pandemi, artinya malah kita itu sebenarnya terbantu banget kalau misalkan kita memahami literasi keuangan. Artinya kenapa? Artinya kita dapat mengelola keuangan dengan baik di masa sulit. Nah, kalau misalkan tadi disinggung kata Hardi Iya. tentang perbankan syariah, sebenarnya literasi keuangan juga nggak terbatas sama perbankan syariah aja gitu kan ya. Karena namanya literasi keuangan syariah, ada perbankan syariah, ada ya pasar modal syariah, ada investasi syariah dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan di masa-masa sekarang apa aja yang perlu dilakuin ya ikut-ikut course online aja. Kalau misalkan kita nih sebagai mahasiswa ikut course online gratis, kemudian juga cari-cari aja materi sendiri terkait pemahaman literasi keuangan, karena sebenarnya itu tuh dibentuk oleh karakter kita sendiri gitu kan. Dan nanti ketika kita memang memahami, kita akan mampu membuat keputusan yang tentunya itu akan berdampak pada diri kita sendiri, masyarakat dan tentunya ekonomi suatu negara gitu. Iya. Seperti gini sih Kak, mungkin apa sih penyebab rendahnya literasi keuangan syariah terutama ya, karena kita bisa lihat kan antara literasi keuangan syariah dengan literasi keuangan konvensional kita masih rendah ya, bahkan masih belum memenuhi standar. Sedangkan dengan populasi ataupun rata-rata beragama muslim di Indonesia ini mayoritas sekitar 96 sampai 97%, itu kan seharusnya jadi suatu pertanyaan ya, karena sebagai mayoritas tetapi untuk tingkat literasi keuangannya untuk di syariah tersendiri itu masih rendah. Apa sih mungkin dari ke arah penyebab-penyebab bisa terjadinya seperti itu? Yeah, because I guess that's all about mindset ya. Karena gini, karena walaupun kita masyarakatnya nih, populasi ini masyarakat ini sebenarnya masyarakatnya agama Islam, tapi mereka tuh nggak punya kesadaran nih dari mereka sendiri. Karena kalau misalkan kita mempelajari tentang literasi keuangan syariah, berarti ada sesuatu yang ingin kita capai. Apa sih yang ingin dicapai oleh masyarakat yang beragama Islam? Tentunya falah. Falah di sini dalam artian kemenangan, ketenangan, dan juga bukan hanya di dunia tapi di akhirat kan. Nah, sebagian besar masyarakat itu belum memahami itu. Bagi mereka ya sama aja lah konvensional sama bank syariah gitu kan ya. Misalkan ya, kalau misalkan konteksnya bank, sama aja lah konvensional sama syariah itu sama aja, ada riba-ribanya juga, ada bagi hasil, ada riba-ribanya juga, cuma beda nama aja misalkan kayak gitu kan. Berarti artinya mereka itu belum memahami, mereka cuma bisa lihat dari luar doang. Kalau misalkan kata Bapak Insinyur Adi Warman Karim, beliau adalah komisaris utama Bank Syariah Indonesia, beliau tuh bilang kalau misalkan bedain syariah sama konvensional tuh gampang aja. Kita lihat nih misalkan soto mie sama soto ayam itu kan sama kan secara Sama. kita nggak tahu kan gimana nih beda rasanya tuh gimana, kita nggak tahu. Biar kita tahu itu kan kita harus nyobain dulu kan, sama aja sama kayak syariah sama konvensional, ekonomi syariah sama ekonomi konvensional. Biar kita tahu itu kita harus cobain dulu, kita harus masuk dulu kan. Teman-teman udah masuk kan ke syariah, berarti teman-teman tahu nih, oh berarti bedanya di sini. Nah, there's so many people out there who says that sama aja itu karena mereka nggak tahu, karena mereka nggak mempelajari ekonomi syariah sama ekonomi konvensional itu sama aja atau beda gitu. Kalau menurut aku, jadi memang pemahaman dari diri sendiri mereka itu belum terbentuk ya. Jadi ya emang tugas kita untuk melakukan sosialisasi, edukasi sama masyarakat awam ini. Apalagi kita nih sebagai mahasiswa, kita harus ikut turut membantu berkontribusi gitu. Karena tugas ini bukan hanya tugas pemerintah aja untuk berkontribusi, tapi melainkan seluruh elemen masyarakat, seluruh segmen, baik pemerintah, masyarakat, mahasiswa, dan seluruhnya, sehingga memang ekonomi syariah harapannya juga akan semakin maju kan ke depannya gitu. Ya, benar sekali. Jadi balik lagi ke mindset ya, mindset orang itu sendiri. Jadi kan orang kalau belum tahu bank syariah, belum tahu gimana caranya buat investasi atau apa gitu. Mungkin ini sih Kak, tadi kan karena menjelaskan kita terjun langsung untuk mengetahui perbedaan tersebut, otomatis kita sebagai masyarakat juga memerlukan apa sih daya tarik dari perbankan syariah? Iya. Ya, seperti itu sih. Apa daya tarik syariah? Bedanya dari konvensional. Iya, pertama tentunya nggak habis-habis ya kita bisa bilang. Bedanya tuh bunga sama bagi hasil. Kalau di agama Islam pasti udah dilarang, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Cuma ya emang banyak banget kan kayak praktisi juga yang ngomong sama aja kok sama konvensional, padahal beda. Yang pertama aku jelasin ya, pertama jabarin sepemahaman aku. Yang pertama,
Itu kalau bank syariah itu kan tentu ada Dewan Pengawas Syariah. Dan Dewan Pengawas Syariah ini berfungsi untuk make sure nih bank syariah di luar sana tuh sama, sesuai atau inline sama prinsip syariah. Nah kalau misalkan di konvensional memang dia ada lembaga pengawasnya itu tapi OJK. Di bank syariah juga ada OJK, cuma ada tambahan itu Dewan Pengawas Syariah. Nah yang membedakan juga kalau misalkan ada sengketa nih, kalau misalkan teman-teman di luar sana juga yang saat ini nonton belum tahu, kalau misalkan ada sengketa di bank konvensional, mereka itu mengadilinya itu di pengadilan negeri PN. Kalau misalkan bank syariah, ketika mereka terjadi sengketa, yang diadili itu mereka melakukan pengadilan itu di pengadilan agama. Nah itu bedanya, sebenarnya beda mendasar. Kemudian investasi yang dilakukan di bank syariah tentunya pada biaya produktif aja. Kalau misalkan bank konvensional kan as long as they got profit gitu ya udah yang penting gue untung gitu kan. Nah kalau bisa di bank syariah kan nggak boleh kayak gitu kan, harus sesuai dengan prinsip syariah atau maghrib, maisir, goro, riba, dan tidak boleh memberatkan pihak manapun. Di bank syariah juga ada namanya profit and loss sharing. Profit and loss sharing itu adalah ketika keuntungan sama kerugian itu dibagi berdua antara pihak bank sama pihak nasabah. Nah kalau pihak bank konvensional mereka kan udah ditentuin nih, ibu BI suku bunganya segini ya bu per tahun 6% misalkan, sama inflasi aja 5% per tahun. Makanya pada saat krisis moneter tahun 98 lalu itu satu-satunya bank yang berhasil bertahan itu adalah bank syariah, bank muamalat yang jelas-jelas menerapkan prinsip syariah. Kenapa bank lain kolaps? Karena pada saat itu mereka kan udah netapin nih bunganya berapa per tahun. Sedangkan keadaan saat itu kan lagi kacau banget kan, uang nilainya menurun dan lain sebagainya. Sedangkan mereka udah janji sama nasabah-nasabah mereka ya, artinya kolaps kan mereka. Dan kalau bank syariah kan enggak, bu ini saat ini kita untung, kita bagi berdua, saat ini kita rugi juga kita bagi berdua. Itulah yang membedakan prinsip kemitraan dan prinsip debitur dan kreditur yang ada di bank konvensional. Kemudian dari segi apa lagi ya? Kalau di bank syariah udah sih paling secara kurang lebih kayak gitu ya. Dan akad sih, yang paling signifikan itu akad. Kalau di bank konvensional itu kan nggak ada akad sama sekali ya. Iya benar. Kalau di bank syariah itu ada akad jual beli, akad sewa menyewa, terus kemudian juga bagi hasil, itu semua ada akadnya. Dan yang paling membedakan signifikan juga antara lain adalah fungsi. Kalau misalkan fungsi bank secara umum itu kan adalah lembaga yang bertugas untuk menghimpun dana, benar menyalurkan dana kan. Kalau di bank syariah, dia itu ada fungsi sosial lagi. Fungsi sosial yaitu sebagai lembaga baitul mal, di mana bank syariah ini berfungsi untuk menghimpun dana nih kayak zakat, infak, sedekah kita bisa kan di bank syariah. Itu nanti dari bank syariah itu juga dialokasikan ke lembaga-lembaga atau asosiasi yang bertugas memang untuk menghimpun dana zakat gitu. Kalau di bank konvensional kan nggak ada. Dia cuma nyari untung udah gitu aja gitu kan. Tapi memang ya di saat ini ya masyarakat kan masih pro ke bank kurangnya konvensional. literasi itu tersendiri Nah, sih. benar. Karena Iya. jadi masyarakat masih kurang mengetahui tentang kelebihan-kelebihan yang ada di bank syariah. Seperti yang kakak tadi sudah bilang, dari prinsip keamanan pun jika terjadi krisis dan lain sebagainya, dan juga ada untuk sosial dan lain sebagainya. Iya. Itu kan kelebihan yang tujuan untuk mensejahterakan. Iya benar banget. Kalau misalkan bank konvensional ya udah kan cuma profit semata gitu kan, dan mereka mostly nggak mikirin tuh gimana tuh nasib nasabahnya kalau misalkan rugi ya kan. Ya udah penting gue untung gitu kan. Kurang lebih. Gitu sih kalau misalkan menurut aku. Balik lagi sih kak, mungkin kan kita udah juga tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Dan juga seperti kita ketahui ya, yang dari saya juga baca-baca, aslinya kelemahan di bank syariah itu lebih ke perspektif masyarakat tentang bank syariah nih hanya untuk orang muslim saja, itu kan. Karena sedangkan untuk bank syariah sendiri kan tidak berfokus ataupun tidak dibatasi hanya orang muslim yang terdaftar di situ. Iya betul. Mungkin bisa diluruskan sih perspektif orang yang seperti itu. Ya, jadi untuk orang-orang yang mungkin memiliki anggapan seperti itu sebenarnya itu salah, karena bank syariah itu universal, bisa diakses oleh orang muslim, orang non muslim itu boleh banget, karena kan prinsip-prinsip syariah itu sebenarnya kalau kita sadari ya, itu banyak banget yang diterapkan atau diimplementasikan oleh orang-orang non muslim. Cuma kan namanya aja gitu kan ya beda gitu. Mereka juga sebenarnya tuh nggak mau gitu ada kayak bunga, kemudian juga
kayak biaya admin per bulan ya kan. Nah itu tuh, jadi kalau misalkan dibilang untuk orang-orang muslim aja itu enggak, itu salah besar, karena memang kalau misalkan kita baca secara makro ya bank syariah, berarti artinya kita membahas secara ilmu ekonomi syariah atau keuangan syariah, di mana ilmu ekonomi syariah itu diambil dari terapan ilmu ekonomi konvensional kan tentunya, dan berarti artinya ilmu ekonomi tersebut bisa diterapkan oleh seluruh masyarakat gitu, nggak terbatas hanya untuk muslim aja gitu. Walaupun memang prinsip-prinsip syariah itu banyak kan, kayak bahasa Arab kan riba, kemudian juga akad-akad itu kan mostly bahasa Arab, tapi yang nggak terbatas untuk muslim aja gitu. Mungkin sih Kak, menurut saya kalau bank syariah itu orang juga mikir ya, kalau misalkan buka rekening bank di bank syariah itu kayak akadnya ribet gitu, kayak bikinnya ribet atau banyak ininya ya, banyak tahapan-tahapannya. Nah kalau di bank konvensional kan kayak udah dia nabung aja, tapi kan dia ada potongan bunga atau apa ya. Jadi menurut saya aja sih ya, kayak teman-teman saya gitu, kenapa nggak bank syariah aja, kenapa ke bank konvensional. Jadi menurut saya itu kayak perspektif yang salah gitu. Iya, karena kalau misalkan mereka tahu gitu ya, kan ada akad wadiah gitu ya di bank syariah, mereka justru kan gak kena admin ya. Makanya aku kadang lucu aja sih, suka kayak iya karena adminnya tuh kecil katanya segini, kenapa harus nyari adminnya kecil, kenapa nggak harusnya nyari adminnya gratis gitu kan ya. Karena mereka kan nyari adminnya kecil, aku tuh pernah dapat informasi ya, jadi mereka itu potongan adminnya 15.000, terus dapat bukan bagi hasil lah, bunga per bulan itu 20.000, kan sama aja ya. 20.000 kurang 15.000 jadi 5.000. Udah gitu dapat dunia cuma kecil, di akhiratnya juga nggak selamat gitu kan. Jadi buat apa gitu kan. Apalagi kalau untuk mahasiswa nih kayak kita, biaya admin itu kan menurut aku signifikan banget ya untuk nabung gitu kan ya. Kalau misalkan ada yang gratis, kenapa kita harus milih yang bayar gitu kan. Apalagi nanti kita dapat pahala juga kan, karena di bank syariah nabungnya gitu. Aku juga minum ya. Kita anggap 5 tahun ke depan ataupun beberapa tahun ke depan, tingkat literasi keuangan akan syariah itu sudah meningkat. Berarti perlu antara literasi dan inklusi itu kan harus balance ya. Iya betul. Menurut kakak, misal secara prospek 5 tahun ke depan itu tingkat literasi akan keuangan syariah kita udah meningkat drastis, strategi apa sih yang harus dilakukan bank syariah untuk menyamai pesatnya pertumbuhan literasi keuangan syariah tersebut? Kan kalau misalkan literasi tadi kan kemampuan masyarakat untuk memahami kan keterampilan. Nah kalau inklusi kan ketersediaan akses kan. Nah kalau misalkan literasi udah tinggi nih, terus aksesnya nggak ada, lah masyarakat mau nabung di mana gitu kan, masyarakat mau melakukan transaksi ekonomi di mana. Makanya bener banget kata Michael, itu kalau misalkan nanti 5 tahun ke depan tuh gimana nih kalau misalnya literasi meningkat, inklusinya nggak ada gitu kan ya. Itu artinya, makanya tadi aku bilang kenapa harus ada kolaborasi antara pemerintahan dengan masyarakat, di mana masyarakat itu akan meningkatkan literasi, dan pemerintah juga harus menyediakan akses-akses untuk masyarakat itu bisa melakukan transaksi ekonomi. Tapi sebenarnya kalau misalnya aku lihat sekarang ya, itu udah jauh lebih baik sih dari beberapa tahun yang lalu. Misalkan apalagi semenjak mergernya 3 bank ya, itu menurut aku jadi arah balik bank syariah gitu kan ya. Jadi karena bank syariah BUMN ya, apalagi itu juga merupakan market share yang besar banget. Apalagi itu aku beberapa waktu lalu punya kan sahamnya. Saham itu dalam waktu kurang dari 6 bulan itu udah nyampe 20% dari lot yang aku miliki. Jadi itu benar-benar kemajuan kan, berarti ada potensi di situ kan. Berarti apalagi kalau misalkan kita ngomongin 5 tahun ke depan, selama fundamentalnya bagus dari sisi bank syariahnya, kemudian dari dibarengi juga literasi masyarakat yang tinggi, menurut aku Indonesia bisalah ngalahin Malaysia kalau misalkan terkait ekonomi syariah, apalagi literasi keuangannya gitu kan ya. Karena kan saat ini sebagaimana kita tahu ya, masih ditempati nomor pertama itu Malaysia kan, negara Malaysia. Padahal kalau misalkan kita bilang potensinya kan lebih tinggi Indonesia, tapi sayangnya negara kita masih kurang, iya benar banget. Jadi tidak memanfaatkan potensi yang ada itu dengan baik gitu. Jangan sampai sih, makanya ini tugas-tugas kita bersama sih untuk meningkatkan literasi masyarakat dan juga dari sisi pemerintahan untuk menyediakan akses supaya inklusi keuangan juga yang nggak segitu-segitu aja gitu. Kan inklusi keuangan kan ada banyak ya, kayak menyediakan ATM juga kan, tabungan, terus investasi juga saat ini juga alhamdulillah udah
nggak susah kan, nggak susah kayak dulu tuh kalau misalkan mau investasi itu kita harus datang ke bank, terus juga minimal nominalnya juga tinggi banget kan. Kalau misalkan sekarang 100.000 aja kita udah bisa buka kan rekening dana nasabah gitu. Menurut aku itu juga salah satu kemajuan sebagai langkah dari pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan sih kalau menurut aku gitu. Tadi kan untuk salah satu untuk peningkatan inklusi keuangan berarti ada aliansi strategi antara bank syariah dengan pemangku kebijakan. Iya betul. Dari segi regulasi ya. Menurut kakak regulasi sekarang, karena kita bisa lihat ya regulasi dari tahun ke tahun tuh tidak berubah, masih memakai regulasi lama, sedangkan keadaan perekonomian kita tuh berkembang pesat, apalagi dengan perkembangan teknologi yang sangat tinggi. Kita ketahui bahkan sudah terdengar atau sering kita dengar di TV-TV ataupun di media sosial dan lain sebagainya, itu perpindahan era industri 5.0 ya. Jadi kan berarti metaverse ya, metaverse dan sebagainya, itu kan berarti dari segi regulasi harus juga mengikuti perkembangan zaman. Menurut kakak bagaimana sih tentang regulasi ini? Apakah masih perlu untuk memakai regulasi yang sama atau kita perlu ada pembaruan regulasi? Iya betul kan. Gitu. Kalau menurut aku pasti harus ada pembaruan regulasi ya, karena kan ya nggak mungkin kayak gitu-gitu aja kan ya. Perkembangan teknologi, perkembangan zaman itu udah semakin pesat. Apalagi kalau misalkan kita masih segitu-gitu aja nih regulasinya, apalagi ada metaverse, NFT, binary option dan lain sebagainya, trading itu kalau misalkan regulasi yang masih gitu-gitu aja, menurut aku yang kasih itu masyarakatnya. Karena masyarakat awam pasti kan merujuk ke regulasi pemerintah. Yang pertama kita itu pasti regulasi pemerintah. Oh misalnya regulasi pemerintah belum ada yang ngatur nih, ya udah nih kita main aja dulu. Kan mereka mikirnya aman ya kan. Kalau misalkan regulasi pemerintah udah menetapkan, berarti artinya masyarakat juga harus patuh. Nah kalau misalkan regulasi pemerintahnya tidak diperbarui dan juga perkembangan zaman juga semakin cepat, berarti kan artinya kita semakin tertinggal dong. Nah, kalau menurut aku dari regulasi pemerintah, dari perkembangan zaman ini dan juga literasi masyarakat yang tadi, itu tiga-tiganya harus dikolaborasikan untuk ditingkatkan gitu. Menurut aku seperti itu, karena ya kita mau investasi nih misalkan, tapi belum ada nih regulasinya, belum ada dari pemerintah, dari undang-undang, terus juga belum ada DSN MUI misalkan, ketua DSN MUI, kita juga mau ngapain gitu kan ya, maksudnya bingung gitu kan ya, acuannya kemana nih gitu kan, apalagi orang-orang awam ya kayak kita misalkan ya masih belajar, pasti kan kita ngeliatnya ke situ faktor utamanya gitu. Istilahnya kayak nggak ada jalan, kita mau jalan kemana gitu, mau jalan bingung kemana. Sedangkan mereka aja yang pemangku kebijakan belum mengeluarkan kebijakan gitu, terus kita harus ngeliat siapa lagi gitu. Kita sudah membahas tentang literasi dan juga inklusi, maka dengan perkembangan tingkat literasi dan inklusi tersebut, apa sih gebrakan-gebrakan yang Bank Syariah harus lakukan untuk mendorong peningkatan literasi dan inklusi tersebut? Karena tidak bisa kan hanya berfokus kepada pemerintah untuk meningkatkan literasi masyarakat dan lain sebagainya. Maka dari Perbankan Syariah pun juga harus memberikan inovasi-inovasi, sehingga seperti yang kita ketahui, produk-produk di Perbankan Syariah masih memakai nama akad-akad mudharabah, musyarakah dan lain sebagainya. Dan kita saya anggap sebagai orang awam, untuk mendengar kalimat musyarakah, mudharabah dan sebagainya pasti akan masih asing ya, masih sangat asing dan males untuk mempelajari, dan lebih ke kita bisa bandingkan dengan bank konvensional yang nama-nama produk dan jasanya lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Seperti itu sih. Apa sih gebrakan yang harus dilakukan Bank Syariah? Ya, kalau misalkan emang dibandingin konvensional, bank konvensional kita mungkin masih jauh tertinggal ya untuk terkait gebrakan-gebrakan itu. Tapi ya insya Allah lah semakin majunya nih, apalagi tadi aku bilang dengan mergernya 3 bank, itu sosialisasi, edukasi itu harus diberikan kepada masyarakat. Dengan cara apa? Nggak hanya dengan datang kok ke customer service, itu nggak harus datang juga, bisa dari brosur-brosur, kemudian juga dari iklan-iklan, sekarang juga apalagi sosial media dari Instagram, itu kan bisa juga dari, jadi tuh akun-akun Bank Syariah itu nggak hanya tentang promosiin produk-produk mereka gitu, tapi ada juga tuh yang aku ngeliat kok ngejelasin akad-akad, terus juga kadang kuis-kuis. Mungkin itu adalah salah satu gebrakan yang diterapkan oleh Bank Syariah untuk mengenalkan bahwa produk-produk mereka ini loh istilahnya, ini loh definisinya. Karena aku juga punya teman, jadi tuh mereka emang baru masuk ke perbankan syariah.
dia tuh bilang kalau misalkan di perkuliahan tuh gue bingung banget katanya gitu, karena susah banget nama-namanya kan yang masih asing, apalagi dia bukan dari pesantren gitu kan ya. Tapi pas gue baca Instagram, pas gue datang ke customer service itu 2 SKS di perkuliahan gue itu digantiin sama 10 menit mbak-mbaknya tuh ngejelasin gitu kan, berarti artinya ada peran gitu kan dari perbankan, gebrakan untuk memahami atau menyederhanakan kalimat-kalimat atau produk itu dari baik dari Instagram tadi. Kemudian juga kan ada juga kan di m-banking itu namanya Aisyah Chat kalau nggak salah. Itu kadang kita juga, aku tuh kadang suka loh kepo kayak nanya-nanya gitu. Dari situ itu bisa banget kita manfaatin gitu. Biar kita lebih tahu juga ya kalau penasaran atau apa. Iya, jadi gak hanya kendala sih ya kalau menurut aku yang bisa kita ungkapin ke Bank Syariah. Gimana kita mau ungkapin kendala kalau misalkan kita nggak paham sama produk-produk syariahnya itu sendiri gitu. Lagian juga kita kan orang muslim ya, lu jangan malas banget belajar gitu kan ya. Apalagi kalau misalnya kita nggak tahu ya belajar gitu kan. Jangan maunya disuapin terus gitu kan ya. Ya ini Bank Syariah nih udah usaha nih, udah campaign di TV, di sosial media. Nah sekarang tinggal kitanya nih mau belajar atau enggak, memahami atau enggak gitu. Lagian kan ini salah satu dari akidah kita kok ya, karena Bank Syariah itu kan salah satu kegiatan muamalah ya. Muamalah itu kan hukumnya adalah mubah atau boleh kan, selama tidak ada dalil yang melarangnya gitu kan. Ya udah, makanya kita nunggu apa lagi gitu kan, udah diperbolehkan kok sama Allah untuk memahami itu gitu. Betul. Mungkin berarti dari segi perbankan syariah pun juga sudah melakukan adanya literasi digital. Betul itu banget. merupakan apa ya? Suatu gebrakan juga ya termasuk itu. Mengikuti perkembangan zaman. Tapi menurut kakak dengan mergernya 3 bank syariah tersebut, untuk prospek kedepannya itu seperti apa sih dengan bank syariah sudah melakukan literasi digital dan lain sebagainya untuk lebih memperkenalkan apa itu sih bank syariah, maka otomatis orang-orang juga akan lebih tertarik kan. Menurut aku wah potensinya tuh besar banget ya kalau misalkan ngomongin 3 merger itu, karena satu bank aja sebelum merger kita udah tahu itu udah market share-nya tuh udah tinggi banget, apalagi ini 3 gitu kan ya. Mungkin sekarang kita belum lihat ya, mungkin coba kita lihat tahun, we'll see 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan deh, nggak usah jauh-jauh, kita bisa lihat dari harga sahamnya. Karena kenapa harga saham? Karena harga saham itu kan merepresentasikan bagaimana keadaan perusahaan tersebut kan. Kalau misalkan keadaan sahamnya baik, berarti kan otomatis utang mereka juga kecil, return on equity-nya juga kecil. Karena kan kalau misalnya kita beli saham itu kan kita harus lihat laporan keuangannya kan, kita bisa baca tuh transparansi datanya gitu kan. Nah kalau misalkan untuk 5 tahun ke depan menurut aku potensinya sangat besar, apalagi mengingat potensi masyarakat di Indonesia muslim ya insya Allah lah ada jalan gitu untuk Bank Syariah Indonesia sendiri untuk terus berlayar ke depannya. Apalagi Bank Muamalah juga kan Bank Syariah pertama aja sampai sekarang masih ada gitu kan, ibaratnya udah melewati masa-masa sulit mereka gitu kan ya. Ini bantu nih sama Bank Syariah Indonesia. Kemudian juga ada bank-bank daerah, kemudian unit usaha syariah kayak Bank DKI Syariah ada, Bank Aceh Syariah juga ada, kemudian BJB Syariah ya kan. Itu kan salah satu bukti bahwa ternyata Bank Syariah ini bisa loh bertahan sejauh itu dan selama itu gitu. Dari Bank Syariah juga banyak ya mungkin mudah-mudahan juga perdagangan syariah lebih maju ke depannya. Amin, benar-benar. Dengan tingkat potensi yang besar, berarti otomatis tenaga-tenaga untuk pekerja bank syariah dibutuhkan. Benar banget. Nanti kita yang tulisan, amin ya Allah. Amin. Kakak nanti untuk kita nih sebagai mahasiswa perbankan syariah dan juga mungkin ada di kita ya, seberapa punya tingkat peluang seberapa besar sih untuk kami mahasiswa prodi perbankan syariah, karena seperti kakak yang sudah bilang untuk potensi dan juga market share di Indonesia untuk perbankan syariah seharusnya besar karena kita mayoritasnya juga beragama muslim. Gimana sih maksudnya kedepannya kita sebagai mahasiswa perbankan syariah dan juga prospek kedepannya gitu ya. Kedepan dan juga mungkin untuk adik-adik kita yang masih SMA nih, untuk gimana apa sih prodi perbankan syariah itu, karena sekarang kan juga untuk pengetahuan tentang perbankan syariah masih rendah kan. Benar banget nih, berarti ini satu promosi. Iya. Buat memperkenalkan gitu. Iya. Kalau menurut aku kan tadi kan udah dibilang kan ini potensinya tuh besar banget, otomatis membutuhkan SDM yang banyak juga kan. Karena saat ini bangku-bangku di perbankan syariah itu kebanyakan lulusan
yang nggak linear dengan perbankan syariah. Pertanian lah, perhutanan lah, kalau misalkan semuanya diambil sama orang-orang kayak gitu, orang-orang yang nggak memahami bank syariah secara spesifik, terus takutnya kan nanti diharapkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah makanya ini tugas kita nih untuk teman-teman juga mungkin yang saat ini sedang nonton yang mungkin bimbang untuk milih jurusan gitu kan ya, program studi ini nih ada nih nggak cuma mikirin dunia loh, tapi mikirin akhirat. Karena ketika kita belajar mengenai ekonomi syariah, mengenai perbankan syariah, itu artinya kita juga bukan hanya belajar dunia, tapi bagaimana belajar memperoleh pahala di akhirat juga, tabungan gitu. Jadi menurut aku selama kita mengikuti perkembangan zaman, karena butuh banyak ya, SDM itu nggak butuh banyak, tapi juga nggak butuh tenaga yang gitu-gitu aja gitu kan. Jadi kita harus barengi dengan skill sih kalau menurut aku. Kalau misalkan skillnya udah dapet, nanti akan ada link and match antara dunia industri dan dengan juga dengan dunia pendidikan gitu. Jadi menurut aku peluang masih terbuka lebar untuk mahasiswa apalagi kita ini. Cocok banget nih kalian. Iya benar banget, cocok banget untuk teman-teman juga yang saat ini mungkin masih bingung ya kan. Begitu loh SNMPTN mungkin. Bisa jadi rekomendasi gitu ya. Bisa jadi rekomendasi karena wah pokoknya bank syariah itu mantap. Belajar ekonomi syariah itu seru ya, emang harus susahnya ya. Cuman ya, kan kita tahu juga prospek kedepannya itu gimana. Iya benar banget. Dengan prospek yang tinggi, apa sih yang kakak lihat ya, karena kakak kan sudah di semester 8 dan mungkin kakak udah melihat berbagai macam hal-hal yang dilakukan oleh khususnya mahasiswa prodi perbankan syariah untuk meningkatkan perkembangan perbankan syariah itu tersendiri. Apa sih yang sudah dilakukan? Kalau menurut aku paham ini jurusan kita dulu. Yang kedua itu kita ikutin zaman kayak digital nih, saat ini kan digital ya, maka jangan gegap teknologi gitu. At least kita bisa lah mengoperasikan komputer, gadget gitu kan, karena nanti pada saat lamar-lamar gitu kan ya, interview teori di perkuliahan itu cuma sekian persen gitu ya dibutuhin di dunia industri. Yang dibutuhin di dunia industri itu skill kita gitu, dan kebanyakan mahasiswa itu berfokus hanya kepada nilai akademis mata gitu. Nah nggak dibarengi nih dengan skill. Nah makanya teman-teman juga saat ini kan organisasi kan, organisasi itu juga kan membentuk leadership ya kan, kemudian bagaimana kita kerjasama, solve the problem gitu kan. Nah itu menurut aku yang harus ditingkatin oleh mahasiswa, karena kalau misalkan jadi mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang tanpa ada dasar ya, misalkan cuma pengen rebahan aja gitu di rumah, menurut aku tuh sayang banget. Karena inilah waktu kita untuk ngembangin diri gitu. Kapan lagi coba kan, berapa tahun lagi mungkin kita udah jadi apa gitu kan, kita nggak ada yang tahu gitu. Dan kita di masa depan adalah kita yang ngebentuk sekarang gitu. Apa yang kita bentuk dari saat ini gitu, apa yang kita lakukan sekarang juga akan kita tentukan di masa depan nanti gitu. Istilahnya kita lagi proses biar mencapai hasil yang maksimal. Iya betul banget. Tapi kadang aku juga nemuin kayak mahasiswa nih teman-teman, lu nanti mau nggak sih kerja di bank? Mereka tuh nggak mau mostly karena udah tahu gitu susah taura katanya gitu. Jadi hanya orang kayak gitu hanya orang-orang tertentu aja nih yang bisa pada akhirnya berhasil untuk bertahan di perbankan syariah gitu. Tadi kan udah bahas nih ya strategi atau prospek kedepannya. Jadi saya mau ngebahas apa sih di perbankan syariah ini kan identik dengan bebas riba gitu. Nah dari konvensional tuh ada bunganya, ada ribanya. Saya mau nanya ini sih Kak, yang tentang pinjol juga kan di akhir-akhir ini kan masa pandemi ini banyak tuh orang yang terlibat, orang yang kepepet lah buat ke pinjol. Ada beberapa yang legal, ada yang ilegal juga. Nah masyarakat juga nggak bisa bedain tuh namanya yang legal atau ilegal. Itu pendapat Kakak gimana kalau misalkan itu harus ke pinjol kah, atau ada saran pinjam ke bank atau gimana? Sebenarnya kalau misalkan kita bahas pinjol itu kan tergantung kondisi masing-masing masyarakat ya. Ada yang benar-benar butuh banget, terus juga mereka nggak mau ribet nih ngajuin ke bank, akhirnya mendesak, akhirnya pinjol. Nah pinjol juga kan sebenarnya ada yang legal dan ilegal, benar juga. Nah kalau misalkan kita gimana nih Kak ngelihatnya ilegal atau ilegal nih dari pinjol tersebut, kita gampang banget, kita itu tinggal buka website OJK, itu nanti ada salah satu tools gitu, nanti dia tuh menyediakan data-data yang legal. Karena aku juga pernah nge-search gitu, bukan pinjolnya ya maksudnya, tapi ini jadi Investri. Aku waktu itu nge-search Investri sama Alami. Aku ngeliat nih apakah dia legal dan udah tercatat dan diawasi oleh OJK atau enggak, itu ada. Nah kalau misalkan pinjol juga sama, itu pinjaman online itu juga ada. Tapi mungkin itu masih belum diketahui oleh masyarakat ya. Jadi kalau misalkan ada yang nawarin atau bank keliling gitu ya, betul. Itu mereka ya udah tuh. Padahal minjemnya 2 juta, baliknya
7 juta Iya, betul. bisa kan. Nah itu termasuk hal yang dilarang juga karena tadi ada riba kan banyak banget ya dibagi-bagi. Kalau misalkan untuk studi kasusnya tuh pinjol itu termasuk ke riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu adalah riba karena adanya tambahan dari pokok pinjaman. Jadi misalkan kita minjem 700.000 dalam waktu 3 bulan nggak mampu nih balikin 700.000, nanti yaudah deh lu nggak apa-apa balikin 2 bulan lagi tapi balikinnya 1,5 juta ya. Nah itu nggak boleh karena zolim, karena termasuk perbuatan zolim, karena mereka dapat keuntungan dari salah satu pihak yang kesusahan gitu kan. Sebenarnya mereka juga nggak mau kan bayar segitu, tapi karena keadaan memaksa ya udah. Nah solusinya gimana Kak? Solusinya menurut aku ya ajuin aja pembiayaan ke bank. Sebenarnya nggak sulit kok saat ini, semakin mudah, apalagi kalau misalkan kita nggak ada track record yang jelek gitu ya. Kan ada juga kan untuk mengajukan pembiayaan itu dari bank syariah itu ada analisisnya kan, 5C, karakter, capacity, capital, banyak deh pokoknya ada 2 lagi aku lupa tapi itu kita bisa ngeliat dari karakter 5C dari nasabah dan juga BI checking atau sekarang itu namanya slick kalau nggak salah. Nah itu kita bisa lihat. Jadi kalau misalkan memang dirasa masyarakat itu nggak pernah ngutang dimanapun terus butuh banget, saran aku jangan ke pinjol walaupun itu ilegal, apalagi ilegal itu benar-benar nguras kantong, mental dan lain sebagainya, karena bukan hanya kita yang rugi tapi kontak-kontak kita juga yang rugi ya kan. Karena aku pernah ngerasain juga tuh kita diteror mulu tiap hari karena kontak kita ada di kontak darurat gitu kan. Jadi ajuin aja ke BPRS atau bahkan bisa untuk UMKM yang mungkin kesulitan untuk pendanaan modal, UMKM ultra mikro bahkan, karena kan memang BPRS itu kan bank pembiayaan akad syariah kan, dan ditujukan untuk pendanaan ataupun pembiayaan yang memang ditujukan untuk orang-orang yang membutuhkan gitu kan. Ya, insya Allah syarat-syaratnya nggak susah kok kalau untuk BPRS sendiri gitu. Terkait pinjaman berarti itu kan pendanaan di bank ya. Menurut kakak apa sih kelebihan pendanaan di bank syariah dengan di bank konvensional? Kalau misalkan di bank konvensional kan namanya kredit ya, kalau di bank syariah kan namanya pembiayaan. Nah itu orang banyak banget tuh, sama aja kali bank kredit sama pembiayaan sebenarnya beda. Jadi gini, kalau misalkan kredit itu di bank konvensional itu mostly dia itu melibatkan 2 pihak. Jadi pihak antara bank sama nasabah. Jadi kayak kartu kredit gitu kan, itu kan kredit kan. Nah itu jadi nasabahnya itu gunain dulu nih fasilitasnya, nanti ketika udah akhir atau tenor itu mereka bayar ditambah bunga ya kan. Itu kredit di bank konvensional. Kalau di pembiayaan, jadi rata-rata bank syariah itu melibatkan 3 pihak. Yang pertama si pemberi dana itu atau pihak bank yang membutuhkan dana, nasabah sama pihak penyedia jasa atau unit. Nah, jadi tiga pihak itu. Jadi ketika misalkan masyarakat membutuhkan pembiayaan nih, nanti ditanyakan sama bank itu untuk apa, untuk ini. Misalkan saya mau pembiayaan konsumtif untuk rumah. Nah, dicari itu developernya sama bank. Jadi bank itu beli dulu kan kepada pihak ketiga. Ketika memang bank itu udah punya barangnya, baru nanti dijual lagi dengan ditambah harga pokok atau margin kepada nasabah. Jadi jelas beda dari segi pihaknya aja beda. Ada 2, ada 3, mungkin ada juga yang 2 di bank syariah, itu namanya pembiayaan mas. Itu antara bank aja sama nasabah. Cuma kan rata-rata itu tiga melibatkan 3 pihak. Jadi itulah yang membedakan kredit di bank konvensional dengan pembiayaan di bank syariah gitu. Oh, jadi kayak melibatkan 3 pihak gitu ya Kak. Jadi nggak kayak kan misalkan kalau di bank konvensional kayak misal kita minjem duit nih buat beli motor misal, ya udah kita pinjam duit aja, terima duitnya gitu. Kalau gini ya, kalau misalkan ini yang dilarang dalam Islam itu karena gini rata-rata. Jadi orang nih beli, misalkan aku nih beli motor, udah aku akad nih sama, bukan akad sih namanya, misalnya aku udah DP nih ke orang motor. Nah ternyata di pertengahan aku nggak mampu bayar. Aku bilang lah nih ke bank konvensional, saya butuh uang segini untuk gini. Nah itulah namanya riba karena akadnya bukan jual beli kan, karena akadnya utang piutang, karena mereka bantu untuk utang piutang ke si developer. Kalau misalkan di masyarakat itu kan mereka tuh harusnya nggak boleh kalau misalkan kayak gitu. Jadi barangnya itu harus dari awal akadnya itu nggak boleh ke developer dulu. Kalau lu belum DP itu masih bisa kita bantu mungkin masyarakat. Kalau misalkan lu udah DP berarti kan akad pertama itu adalah ke developer. Sama nasabah, berarti udah bukan pihak bank lagi. Jadi akadnya udah beda, udah bukan akad jual beli lagi tapi udah utang piutang, takutnya gitu. Nah itulah yang kadang beberapa orang gitu berusaha untuk mengelabui Tuhan gitu, mengelabui Allah gitu, karena udahlah nanti akadnya akad jual beli aja, padahal kan nggak boleh kan kayak gitu, harusnya akad utang. Karena dari awal memang akadnya mereka sama developer bukan sama pihak bank gitu. Mungkin
mungkin kita udah bahas banyak nih Kak tentang literasi, tentang inklusi, dan juga tadi membahas tentang aliansi strategi dan juga cara-cara perbankan syariah untuk mengikuti perkembangan zaman. Mungkin kita bisa ngasih ini nih pertanyaan dari teman-teman yang udah ngasih di Instagram nih Kak. Yang pertama, apa sih akibat yang ditimbulkan jika literasi keuangan itu rendah? Jadi dikumpulin dulu apa langsung jawab? Langsung jawab aja antar yang saya. pertama tentunya bakal ngaruh ke pengelolaan keuangan mereka ya. Kalau misalkan rendahnya literasi keuangan artinya mereka itu tidak mampu untuk mengelola keuangan mereka. Misalkan gini, pengelolaan keuangan itu bermanfaat untuk beberapa. Yang pertama untuk mengelola tabungan, asuransi, dana darurat, dan investasi. Kalau misalkan mereka nggak memahami literasi keuangan, mereka akan terjun langsung ke investasi. Mereka nggak punya nih dana darurat, asuransi apa, tabungan apa. Jadi ketika mereka nanti membutuhkan uang, mereka gimana nih butuhnya, kan duitnya udah dialokasiin semua nih ke investasi. Jadi kalau misalkan mereka butuh duit nih, ambil duit, nah duitnya ini udah turun nih di investasi, jadi kan otomatis mereka rugi kan, cut loss. Padahal yang mereka inginkan itu bukan itu. Makanya pentingnya literasi keuangan, karena yang pertama untuk memitigasi risiko yang mungkin akan kita hadapi dalam mengelola keuangan. Yang kedua, supaya arus kas kita, manajemen arus kas kita itu lebih terhandle gitu, termanage gitu. Yang ketiga tentunya untuk meningkatkan taraf hidup sih kalau menurut aku. Karena kalau misalkan kita nggak mengerti literasi keuangan, kita juga nggak bisa akses inklusi akses keuangan tadi, otomatis taraf hidup kita akan segitu-segitu aja gitu menurut aku. Oke. Ini bisa ke next pertanyaan sih Kak. Iya. Coba Iya, silakan ditanya. Masih ada nih Kak pertanyaan lain nih. Apa tuh? Pertanyaannya, apakah peningkatan literasi keuangan syariah itu penting di masyarakat? Penting banget. Karena literasi keuangan gak hanya wajib dipelajari oleh mahasiswa nih kayak kita yang mungkin belajar di bangku perkuliahan tuh nggak juga, tapi di seluruh masyarakat dan seluruh elemen. Karena kenapa? Misalkan nih untuk ibu-ibu kan sebagai bendahara keluarga kan. Kalau misalkan mereka nggak memahami literasi keuangan, gimana nanti arah keuangan keluarga mereka gitu kan. Kemudian juga mungkin bapak-bapak mungkin ngasih aja nih duitnya ke ibu-ibu, tapi kalau misalkan mereka nggak punya literasi keuangan yang baik, nanti mereka nurut-nurut aja kan. Otomatis berarti perencanaan keuangan dari keluarga tersebut itu berantakan. Kalau misalnya berantakan nanti bakal ngaruh ke yang lain gitu kan, apalagi negara gitu. Jadi menurut aku literasi keuangan itu penting dipahami oleh seluruh pihak, seluruh elemen, baik satu sosial yang apa, itu menurut aku penting banget. Karena ya literasi keuangan itu nggak memandang apapun gitu, jadi wajib banget sih kalau menurut aku, fardhu ain. Oh, ada lagi nih. Pertanyaannya, mengapa bank konvensional lebih diminati gitu, kayak orang lebih condong ke bank konvensional daripada bank syariah? Karena yang pertama tadi, karena kan bank konvensional udah lebih dulu berdiri, udah di mana-mana juga cabangnya udah banyak gitu kan. Karena aku juga pernah nanya, kenapa sih lu nggak ada salah satu orang teman aku, bahkan keluarga dekat aku juga dekat, bukan keluarga inti tapi keluarga dekat aku tanya, karena katanya bank syariah itu susah ATM-nya gitu. Jadi karena salah satu faktornya itu mungkin ya tidak ketersediaan akses, kemudian juga pemahaman mereka belum kurang, mereka nggak mikirin akhirat di mana menurut aku ya. Terus pemahaman mereka bank syariah sama bank konvensional sama aja, kemudian juga produk-produk mereka mungkin yang lebih mudah dipahami adalah bank konvensional gitu kalau menurut aku. Dan juga bank konvensional itu menurut aku kampanye tuh ini lebih menjanjikan gitu ya. Terus apalagi untuk urusan administrasi yang dari yang aku dengar itu mereka lebih mudah dibandingkan bank syariah gitu. Mungkin itu salah satu beberapa alasan yang dapat dipahami kenapa bank masyarakat lebih memilih akhirnya konvensional ke bank syariah gitu. Jadi kayak nggak mau ribet gitu. Nggak mau ribet, tapi ketika orang udah tahu, mereka bakal hijrah. Bahkan komisaris-komisaris saya juga kan ketika mereka mempelajari, mereka tuh lebih hijrah ke bank syariahnya daripada bank konvensional lah gitu. Ada yang nanya lagi nih Kak tentang gimana sih Kak caranya kalau aku tuh pengen kerja di bank syariah? Kita juga pengen. Iya, kita juga belum. Kalau misalkan pengen kerja di bank syariah itu pasti kan biasanya dia ada lowongan di Instagram, terus biasanya tuh buka website dari bank syariahnya, bank syariah misalkan bank syariah Indonesia atau bank Muamalat, itu biasanya di atas itu ada beranda, terus ada produk, akad dan lain sebagainya, layanan, terus sampingnya itu ada karir.
Nah itu biasanya bisa kita klik. Itu juga ada persyaratannya, syarat dan ketentuan, terus juga di official Instagram dari bank syariahnya tersebut itu apa, sama yang paling dasar banget kita bisa kok apply langsung ke kantornya datang gitu. Tapi mungkin cara tersebut tidak terlalu tradisional gitu ya. Betul. Karena biasanya kalau misalkan mereka buka di sosial media, Instagram, terus juga Jobstreet, kemudian LinkedIn. Nah itu Sekarang udah canggih sih ya. iya benar Jadi, banget. Apalagi kita nih sebagai mahasiswa ini kita better ya, saran aku perbaiki LinkedIn deh. LinkedIn itu kan LinkedIn ya. Jadi dia itu akun profesional untuk biasanya HR itu pada ngelatih dari situ gitu. Apa aja nih prestasi-prestasi kita yang udah pernah itu dia kayak Instagramnya untuk lamar kerja gitu. Nyari job kerja ya. Iya biasanya kadang pimpinan atau enggak pimpinan sih, maksudnya tim HR itu kadang ngeliat dari LinkedIn juga. Jadi kalau bisa teman-teman yang mau lamar mungkin bisa dulu nih diperbaiki dari LinkedIn-nya gitu. Sama ikut-ikut ini sih paling kayak CV itu kan CV nggak asal aja ya. Ada ads friendly misalkan aplikasi tracking system itu kadang karena lowongannya terlalu banyak masuk mungkin kita udah qualified nih tapi nggak kebaca nih di sistem karena ada beberapa perusahaan yang memang menerapkan itu, apalagi mungkin bank syariah kan banyak banget yang minat. Jadi kita bisa bikin CV-nya tuh CV ads friendly, jadi ketika nanti pihak mereka sortir CV kita tuh terbaca gitu. Jadi siapkan LinkedIn, kemudian CV-nya as friendly, kemudian juga lihat-lihat di website Bank Syariah, lowongan kerja, sama stay tune di official Instagram gitu. Oke, untuk pertanyaan kan dari Instagram juga udah banyak banget tadi kejawab ya. Kita juga udah ngebahas poin-poin penting apa yang di Bank Syariah itu. Nah, untuk sekarang gimana nih Kak kesibukannya di kuliah di perbankan syariah ini? Kesibukannya ya pertama skripsi kan walaupun tugasnya cuma satu ya skripsi, tapi kan itu kan butuh makan waktu untuk penelitian dan sebagainya. Kemudian juga saat ini aku lagi sibuk magang independen. Ya paling gitu aja sih, sama mikirin sih nanti ke depannya mau ngapain. Karena kan dikit lagi langkah depan itu untuk gerbang kehidupan sesungguhnya gitu kan. Misalnya teman-teman dari sendiri gimana nih? Maksudnya semester berapa? 4 ya sekarang? 4, kami mata semester kuliahnya 4 gitu kan. Ya, udah mulai menuju semester 5 kan udah mulai susah nih nanti. Udah lumayan ya, belajar akuntansi gitu. Akuntansi ya? Iya, dari komputer atau cara operasi gimana, manajemen gitu. Nah itu tuh maksudnya dipahami banget karena kan itu juga kan salah satu skill yang mungkin nanti akan dibutuhkan di dunia industri gitu. Apalagi kalau misalkan saat itu kan teman-teman lagi sibuk organisasi, lakukan time management juga gitu supaya balance gitu antara organisasi sama perkuliahan. Karena kan kita perlu ingat nih tujuan utama kita kesini kan untuk kuliah gitu kan. Organisasi ibaratnya penunjang aja gitu kan. Jangan sampai kita fokus ke organisasi terus perkuliahannya lalai gitu, IPK-nya turun dan lain sebagainya. Karena walaupun memang IPK itu nomor sekian ya yang dibutuhkan di dunia industri, tapi kan IPK menjadi salah satu syarat administrasi untuk kita lamar-lamar. Emang kalau misalnya IPK yang 1 koma ya kan pasti jadi bahan pertimbangan lagi kan di dunia industri gitu. Sebagai acuan juga IPK ya. Iya, acuan buat juga. kedepannya. Jadi ini sih planning kakak nih sebagai mahasiswa perbankan syariah untuk kedepannya tuh mau lulus mau gimana? Itu sih kak gimana? Karena sebagai acuan kita juga nih sebagai mahasiswa setempat. Kalau ngomongin masa depan mah banyak ya pasti pengennya banyak. Pasti fokus utama aku pengennya masih linear sama jurusan di lembaga keuangan bank. Kalau misalkan nggak dapat lembaga keuangan bank ya non bank gitu kan ya. Terus ya paling industri-industri atau perusahaan-perusahaan yang memang nggak merusak lingkungan, nggak merusak prinsip kita juga sebagai muslim gitu kan ya. Tapi fokus utama aku adalah apply di lowongan lembaga industri keuangan gitu, lembaga industri keuangan syariah khususnya. Jangan sampai nih 4 tahun aku, kan aku SMK perbankan syariah, 7 tahun tuh ditambah sia-sia kalau misalkan nanti ujung-ujungnya aku masuk ke riba gitu kan. Kan kakak juga udah di semester 8 ya, dan cuma udah tinggal skripsi nih, udah ibaratkan udah tinggal satu langkah lagi lah udah di puncak ya. Untuk terjun ke dunia pekerjaan, khususnya untuk membangkitkan semangat akan ekonomi syariah. Mungkin pesan dan kesan sih kak di selama kakak kuliah di perbankan syariah itu seperti apa? Kesannya pertama itu mudah. Pada akhirnya mudah-mudahan bisa bertahan. Karena ternyata nggak mudah kan. Iya bener. Karena banyak banget ternyata yang perlu kita dalamin.
mungkin orang lihatnya bank doang ya, bank syariah doang gitu. Ternyata pas masuk ke dalamnya kan ternyata banyak banget yang perlu kita dalamin, detail oriented banget. Terus juga ya pesannya mungkin jangan takut sih selama kita niatnya, kan inamal a'malu binniyat, selama kita punya niat yang bagus, gak cuma mikirin dunia, menurut aku Allah akan mudahkan juga sih jalannya gitu. Sebenarnya aku dulu tuh kan SMK perbankan syariah ya. Sebenarnya karena aku udah tahu pusingnya perbankan syariah, aku tuh sebenarnya pengen keluar gitu, pas kuliah nggak mau ngambil perbankan syariah lagi. Nah ternyata qadarullah nggak lolos tuh SNMPTN, nggak lolos SNMPTN di bidang yang sebenarnya jauh banget itu dari perbankan syariah. Terus tiba-tiba ternyata Umi bilang, Kak kayaknya kamu ngambil perbankan syariah aja deh lagi, lanjutin perbankan gitu kan ya. Aku ikutin tuh akhirnya, walaupun sebenarnya awalnya berat gitu kan ya, awalnya berat. Ternyata pas aku masuk, aku akhirnya nemuin jawaban, oh kenapa Allah nuntun gue kesini, karena gitu. Karena dari sekian banyak pengalaman yang udah aku lewatin, itu mungkin emang gak gampang ya, tapi itu worth it at the end gitu. Jadi mungkin teman-teman saat ini juga mungkin bingung gitu kan ya, susah Kak, tapi mungkin nanti teman-teman juga akan menemukan jawabannya gitu di akhir. Karena kenapa Allah menempatkan suatu hamba di suatu tempat juga pasti ada alasannya gitu. Kalau teman-teman sendiri mungkin kenapa nih kok bisa ngambil perbankan syariah gitu? Kan banyak banget ya prodi kenapa akhirnya ngambil perbankan syariah. Mungkin dari kalian. Kalau dari saya sih pertama ini ya, karena sebelum kuliah kan dikasih tahu referensi kuliah, dan namanya dulu kita masih SMA, pasti masih bingung untuk nentuin jurusan kan. Iya. Terus lebih ke prospek syariah ke depannya sih, saya kenapa memilih perbankan syariah, karena dulu aslinya pengennya ke fakultas ekonomi FEB, ya, lebih ke manajemen, tapi untuk pendidikan ataupun SDM ke depannya untuk manajemen sangat banyak kan. Iya, dan untuk perkembangan ekonomi syariah ini sedang benar-benar berkembang dan punya prospek yang tinggi. Makanya itu dulu sih alasan saya memilih perbankan syariah, karena apalagi nggak lama setelah saya kuliah itu terjadinya merger 3 bank kan. Dan itu mungkin jadi salah satu penyemangat juga lah, karena untuk nanti ya, karena kita kuliah pasti pengen kerja. Iya pasti untuk pekerjaan. Iya, berarti emang bener-bener matang ya pemilihan prodinya. Iya, insya Allah. Gak terpaksa kan? Ya kalau dari saya sendiri gini, dulu kan dari SMA juga itunya ekonomi ya, kayak ngambil UN-nya itu ekonomi. Nah emang udah condong gitu kayak ekonomi, kayak lebih pro aja gitu kayak ekonomi, kayak suka aja. Nah jadi pas lulus juga milihnya kayak mau manajemen atau perbankan gitulah. Ya akhirnya mikir juga kalau perbankan tuh kan riba, dikenal dengan riba. Nah kalau perbankan syariah nih, nyari-nyari perbankan syariah, oh nemu ya di OMK ini perbankan syariah. Bagus sih, berarti bener-bener dari hati kan ya, gak terpaksa gitu. Karena kalau misalkan kita udah terpaksa, ya khawatirnya kan ke depannya gitu kan susah. Karena kalau misalkan kita mau kerja ikhlas itu kan kita harus mencintai pekerjaannya dulu kan. Sama kayak belajar gitu, kalau misalkan kita dari awal udah terpaksa, ya susah gitu kan ke depannya gitu. Sama mungkin juga untuk teman-teman yang saat ini juga mungkin baru ditolak SNMPTN, atau mungkin saat ini juga masih bingung nih mau kemana gitu kan ya. Mungkin program studi perbankan syariah juga bisa menjadi salah satu alternatif yang baik dan bagus untuk teman-teman masa depannya, karena prospeknya juga jelas terbuka lebar gitu. Karena kita juga sendiri kan ya yang udah terjun langsung ke perbankan syariah. Jadi ya insya Allah ya masih banyak banget peluang untuk atau opportunity untuk teman-teman bergabung bersama kami di program studi perbankan syariah gitu. Oke. Untuk teman-teman bisa ya jadi rekomendasi gitu masuk perbankan syariah, karena kan kita di sini udah sharing nih gimana asiknya di perbankan syariah dan juga lebih menarik gitu. Ya mungkin itu saya dari kami. Mungkin itu aja sih untuk pembahasan kita di podcast hari ini ya. Iya. Mungkin sebelumnya mungkin kita terima kasih juga kepada Kak Ara. Sama aku juga terima kasih banyak loh. Juga mungkin dari saya selaku host dan bersama Hardi meminta maaf untuk apabila ada salah-salah kata. Iya dimaafin. Aku juga minta maaf kalau misalkan banyak kata-kata aku yang susah dimengerti, kecepatan dan lain sebagainya gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. See you.